Guru Youyi sangat mendominasi ketika dia berada di depan murid-muridnya, tetapi dia tampaknya telah benar-benar kehilangan tirani itu ketika dia berada di depan pria parubaya bernama Fan Yu ini. Dia dengan ramah berkata, "Aku mengacu pada apa yang kamu bahas terakhir kali, masalah tentang guru jiwa tipe spiritual menggunakan alat jiwa." Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, mata Fan Yu tidak bisa tidak menyala. Tatapannya secara tidak sadar jatuh pada Huo Yu Hao, yang berdiri di samping. Dia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual? Youyi mengangguk dan berkata, "Benar. Namanya Huo Yu Hao, dan dia murid baru. Dia memiliki jiwa tubuh tipe spiritual." Setelah serius memperhatikan Huo Yu Hao, Fan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak akan berhasil. Tubuh dan kekuatan jiwanya terlalu lemah. Aku takut dia bahkan tidak akan bisa mengendalikan salah satu alat jiwa terlemah. Selain itu, bakatnya mirip dengan kondisi tubuhnya saat ini, itu terlalu jauh dari yang aku butuhkan." Youyi berpunuk dan menjawab, "Apakah kamu melihat ke bawah pada pandangan ke depan aku?" Benar, Huo Yu Hao masih lemah saat ini, tetapi keterampilan jiwanya luar biasa. Ini adalah keterampilan tipe spiritual paling praktis yang pernah aku lihat. Huo Yu Hao, biarkan dia mengalaminya sejenak. Oh, sebagai mahasiswa, Huo Yu Hao hanya bisa berpartisipasi sebagai penonton sekarang. Dia segera mengaktifkan berbagi deteksi spiritual dan menggunakannya pada pria paruhbaya. Setelah itu, Huo Yu Hao sangat terkejut sehingga dia hampir kehilangan fokus. Ketika berbagi deteksi spiritual bertemu dengan pria paruhbaya, yang terakhir sedikit mengerutkan alisnya. Pada saat itu, Huo Yu Hao merasa seolah ada binatang buas yang menakutkan di depannya yang tiba-tiba membuka rahangnya, seolah ingin menelannya dengan sekali teguk. Perasaan ini bahkan menyebabkan Skydream Iceworm yang sedang tidur untuk bangun. Perasaan menyegarkan muncul di laut spiritualnya, menyebabkan keheranan dan kengerian Huo Yu Hao menghilang. Aura mengerikan yang berasal dari tubuh Fan Yu menghilang setelah hanya muncul sesaat. Begitu itu terjadi, dia membiarkan berbagi deteksi spiritual Huo Yu Hao untuk terhubung dengannya. Setelah beberapa saat, Fan Yu menemukan seluk-beluk yang terkandung dalam berbagi deteksi spiritual Huo Yu Hao. Ombak besar segera muncul di dalam matanya yang awalnya damai. Sebenarnya ada tipe keterampilan spiritual seperti ini? Bagaimana keterampilan seperti ini bisa datang dari 10 tahun jiwa binatang buas? Fan Yu memandang cincin jiwa putih yang melayang di bawah tubuh Huo Yu Hao dengan tatapan bingung. Selain ekspresi bingung di wajahnya, dia juga memiliki ekspresi terkejut. Huo Yu Hao secara alami tidak akan menyebutkan Skydream Iceworm, jadi Wind Babon menjadi alasannya sekali lagi. 10 tahun angin babon? Fan Yu dan Youyi keduanya terdiam. Youyi menatap Fan Yu dan berkata, "Mungkinkah ini keterampilan jiwa yang bermutasi?" Fan Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ada kemungkinan. Jiwa bela diri pria kecil ini adalah jiwa tubuh, dan tipe spiritual pada saat itu. Keberadaannya di dalam dan dari dirinya sendiri adalah mutasi. Selain itu, binatang buas yang ia pilih untuk cincin jiwa adalah keberadaan yang sepenuhnya tidak kompatibel dengannya. Ini pasti memicu mutasi skill jiwa yang sangat langka. Fakta bahwa jiwa bela diri tipe spiritual tidak menderita serangan balasan dari menyerap cincin jiwa tipe angin sudah merupakan keajaiban, tapi aku tidak berpikir bahwa mutasi seperti ini akan muncul. Aku khawatir ini adalah mukjizat yang mustahil untuk direproduksi. Caito, kemarilah." Fan Yu memberi isyarat kepada sekelompok orang yang berdiri di sebelah dinding. Seorang pemuda segera bergegas. Ketika dia melihat pemuda itu, Huo Yu Hao tidak bisa tidak terkejut. Dari wajahnya, dia tidak terlihat jauh lebih tua dari Bei Bei. Namun, dia sangat tinggi, lebih dari 2 meter. Bahunya bahkan lebih lebar dari Fan Yu, sementara tubuh bagian atasnya yang telanjang memperlihatkan otot-ototnya yang kecoklatan. Tidak ada rambut di kepalanya, dan dia jauh lebih kecoklatan daripada orang biasa. Dia memiliki penampilan yang sederhana dan jujur. "Guru." Pemuda itu membungkuk hormat kepada Fan Yu. Fan Yu menunjuk Huo Yu Hao dan berkata, "Pergi dan tembak satu putaran meriam jiwa yang tidak bergerak. Biarkan anak ini mendukung kamu, dan cobalah untuk mencapai target yang bergerak." "Iya." Pemuda yang kecoklatan itu tidak mengajukan pertanyaan. Dia tersenyum sederhana pada Huo Yu Hao dan berkata, "Adik, ikuti aku." Youyi berkata, "Huo Yu Hao, gunakan saja keahlianmu untuk mendukungnya." "Iya." Huo Yu Hao sekarang agak mengerti mengapa Youyi membawanya ke sini. Dia buru-buru mengejar pemuda yang kecoklatan.
Senang bertemu denganmu, adik kecil. Namaku Hichaito, tapi semua orang memanggilku Chaito. Jadi, kamu bisa memanggilku Chaito. Pemuda yang kecoklatan memberi Huo Yuhao senyum sederhana. Huo Yuhao menjawab, senang bertemu kamu, kakak Hi. Aku Huo Yuhao. Ketika dia mengucapkan 3 kata, kakak dia, Hichaito menjadi tertegun sejenak. Setelah pulih, dia memberi jempol besar pada Huo Yuhao dan berkata, adik laki-laki, kau tidak buruk. Bahkan sejarawan masa depan tidak akan tahu bahwa persahabatan antara Mata Asura, Huo Yuhao dan Origin of Destruction, Hichaito sebenarnya dimulai dari kalimat sederhana seperti ini. Ketika keduanya sudah sampai di tepi lapangan pengujian, Hichaito mengetuk sabuk hitam di pinggangnya, menyebabkan cahaya berkedip, dan item yang terlihat sangat aneh, menurut Huo Yuhao, muncul di tangannya. Itu adalah tabung yang panjangnya sekitar 1,5 meter yang terbuat dari logam hitam. Diameter penampangnya sekitar 15 cm, sedangkan ekornya sedikit lebih tebal. Ada banyak pola misterius yang terukir di atasnya. Hichaito memegangnya dengan sangat mahir. Setelah menekan bagian belakang tabung logam dengan tangan kanannya 2 kali, sebuah penutup segera terlepas, memperlihatkan sebuah lubang yang panjangnya kira-kira 20 cm dan lebarnya 10 cm. Dia dengan cepat mengetuk pinggangnya dengan tangan kirinya sekali lagi, menyebabkan sepotong logam berbentuk sutle muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati menempatkannya ke lubang yang terbuka di tabung logam, sebelum dengan hati-hati meletakkan kembali tutupnya. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, tabung logam itu mendarat di bahu kanannya. Hichaito, yang sebelumnya memberikan perasaan yang sangat sederhana, tiba-tiba memiliki perubahan besar dalam temperamen ketika dia mengangkat tabung logam ke bahunya. Jiwa bela diri Huo Yuhao adalah tipe spiritual, sehingga tingkat kesadarannya yang tajam membuatnya merasakan perasaan bahaya yang kuat dari Hichaito tiba-tiba. Huo Yuhao, mari kita mulai. Suara Hichaito bergema, sebuah cahaya keemasan berkedip-kedip melalui mata Huo Yuhao, dan berbagi deteksi spiritualnya secara akurat mendarat di tubuh Hichaito. Mata Hichaito memancarkan jejak keheranan, dan dia dengan gembira berteriak ke kejauhan. Target bergerak, tembak. Tampaknya ada seseorang yang mengendalikan target dari sisi lain. Dengan swoosh, objek berbentuk cakra melesat keluar dari sudut di kejauhan, dan langsung menuju Huo Yuhao dan Hichaito. Pada saat itu, gelombang kekuatan jiwa yang kuat langsung meledak dari tubuh Hichaito. 3 cincin jiwa, 2 kuning dan 1 ungu. Semuanya serentak terlintas, dan tabung logam di bahunya tampak sedikit bergetar. Lingkaran cahaya hitam yang kuat mulai berputar di sekitar permukaan tabung logam, dan tubuh Hichaito bergerak dengan lembut. Tabung logam itu sekarang diarahkan ke cakram bundar yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Bang, ledakan dahsyat bergema, dan tabung logam itu langsung melepaskan cahaya hitam yang menyilaukan. Turbulensi besar yang tiba-tiba muncul menyebabkan Huo Yuhao tersandung dan hampir jatuh, namun, lampu hitam tidak mengenai dis bundar terbang. Sebaliknya, ia melewatinya, dan terbang ke kejauhan. Setelah melintasi 100 atau lebih meter, itu bertabrakan dengan sengit dengan lempengan logam di kejauhan, menyebabkan ledakan kekerasan meletus. Aliran udara besar melambung langsung ke arah mereka, menyebabkan Hichaito dengan cepat bergerak untuk melindungi Huo Yuhao di belakangnya. Aliran udara berlangsung beberapa detik sebelum secara bertahap tenang. Di sisi lain, dis bundar tidak terbang keluar dari area pengujian, melainkan mendarat di dekat mereka. Hichaito memiliki ekspresi suram saat dia berkata, itu masih tidak berhasil. Fan Yu dan You Yi sudah berjalan. Ekspresi You Yi sedikit jelek, sementara Fan Yu tampak seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat bertanya kepada Huo Yuhao, Huo Yuhao, seberapa besar jangkauan deteksi spiritual kamu? Huo Yuhao menjawab, ia memiliki diameter sekitar 30 meter. Fan Yu tiba-tiba mengerti apa yang terjadi ketika dia berkata, jadi begitu. Tidak heran ini terjadi. Bagaimanapun, ini masih hanya keterampilan jiwa dari cincin jiwa 10 tahun. Untuk itu memiliki kemampuan deteksi yang mendalam seperti itu dalam rentang tetap sudah relatif luar biasa. Kami juga tidak bisa meminta terlalu banyak. Hanya saja, ini agak disayangkan. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, Guru Fan Yu, kisaran deteksi spiritual aku akan meningkat dengan meningkatnya peringkat jiwaku. Fan Yu tertegun. Itu tidak mungkin. Bagaimana keterampilan jiwa berkembang? Huo Yuhao berkata dengan wajah serius, itu benar sekali. Kisaran keterampilan ini telah meningkat 1 meter sejak aku mendapatkannya. Selain itu, aku tidak memiliki kendali penuh atas hal itu sekarang.
Mungkin di masa depan aku akan dapat mengurangi rentang yang ada di mana-mana dan sebaliknya meningkatkan jangkauannya hanya dalam satu arah. Huo Yuhao sudah sangat sadar mengapa You Yi membawanya ke sini, serta apa yang dikatakannya selama percakapan berikut. Ini bisa menjadi kesempatan baginya, meskipun dia tidak jelas tentang apa peluang itu. Namun, dengan asumsi bahwa itu adalah kesempatan yang tidak bisa ia lupakan, ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Fan Yu melirik You Yi, yang sedikit mengangguk ke arahnya. Fan Yu menjawab, baik. Jika jangkauan berbagi deteksi spiritual kamu dapat mencapai 100 meter dalam satu arah, datang temui aku. Ketika itu terjadi, aku akan mengajari kamu cara membuat alat jiwa. Iya. Terima kasih guru. Huo Yuhao buru-buru membungkuk hormat. Fan Yu melambaikan tangannya dan berkata, Caito, pergi dan jelaskan kepadanya apa itu alat jiwa yang diam. Tentu. Hicaito memiliki kesan yang sangat baik tentang Huo Yuhao. Dia memberi isyarat kepadanya saat dia berjalan ke samping. Saat dia menyaksikan sosok mereka berangsur-angsur menghilang ke kejauhan, Fan Yu diam-diam bertanya kepada You Yi. Keterampilan jiwanya yang bermutasi sejujurnya sangat kuat, tidak ada keraguan tentang kemampuannya dalam tim. Apakah aku meminta terlalu banyak darinya? Jika kita ingin dia dapat mendukung alat jiwa stasioner, kita akan membutuhkannya untuk dapat mencapai setidaknya jarak 100 meter. Dan itu setidaknya. Namun, aku berani mengatakan bahwa, jika jangkauan berbagi deteksi spiritualnya mampu mencapai 1000 meter dalam satu arah, dia akan menjadi master jiwa tipe dukungan paling menakutkan di benua ini. You Yi berkata, aku baru saja bertemu anak ini, jadi aku tidak bisa bicara banyak tentang dia. Namun, kamu harus sudah melihatnya. Meskipun kultivasinya tidak kuat, dan meskipun fisiknya agak lemah, temperamennya jauh lebih matang daripada rekan-rekannya. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan mengatakan apa yang baru saja dikatakannya. Aku akan membantu kamu mengawasinya. Namun, jika dia tidak bisa lulus tes yang aku berikan padanya, aku masih akan mengusirnya. Aturan tidak bisa dilanggar. Fan Yu berpikir sejenak, lalu berkata, bantu aku mengamatinya sedikit lagi. Bahkan jika dia tidak bisa lulus ujian Martial Soul Institute, aku masih bisa secara khusus mengundangnya ke Institut Teknik Jiwa selama berbagi deteksi spiritualnya dapat terus meningkat. Aku telah mencurahkan 10 tahun dalam hidup aku untuk meneliti alat-alat jiwa yang tidak bergerak. Setelah menggabungkan itu dengan pengalaman para pendahulu aku akhirnya berhasil mengembangkan jenis alat jiwa yang paling menakutkan. Saat ini, yang aku kekurangan hanyalah pengguna untuk itu. You Yi menghela nafas ringan dan berkata, kamu juga tidak boleh terlalu keras kepala. Selain kurangnya pengguna untuk itu, ada juga kesalahan fatal lainnya. Biaya pembuatannya sangat tinggi. Kamu semua harus tahu itu. Ini ditakdirkan untuk tidak digunakan dalam skala besar. Fan Yu dengan keras menjawab, alat jiwa adalah senjata yang kuat dimaksudkan untuk sejumlah kecil guru jiwa yang luar biasa di tempat pertama. Ketika aku melakukan penelitian pada alat-alat jiwa yang tidak bergerak, aku bahkan tidak pernah berpikir untuk menyebarkannya ke komunitas para penguasa jiwa yang sama. Selama sejumlah kecil master jiwa dapat menggunakannya, alat jiwa stasioner akan menjadi AC sejati akademi kita di dalam lubang. Kakahi, apa sebenarnya alat jiwa yang diam? Huo Yuhao memiliki ekspresi penasaran di wajahnya saat dia bertanya pada Hicaito. Hicaito tertawa kecil dan menjawab, ada banyak jenis alat jiwa. Namun, aku tidak bisa memberitahu kamu tentang mereka semua dalam waktu singkat yang kami miliki. Sebagai permulaan, ada 2 jenis alat jiwa utama. Alat jiwa jarak dekat dan alat jiwa jarak jauh. Dari ini, alat jiwa jarak dekat mirip dengan senjata yang biasanya kita gunakan. Mereka adalah senjata yang akan meledak dengan kekuatan lebih besar ketika kamu menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Ketika kamu membandingkannya dengan alat jiwa jarak jauh, mereka sedikit lebih kuat. Di sisi lain, alat jiwa jarak jauh adalah jenis alat jiwa yang melepaskan serangan jarak jauh dengan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Semakin kuat alat jiwa, semakin banyak kekuatan jiwa yang dibutuhkan. Ini berarti bahwa penguasa jiwa dengan tingkat kultivasi yang lebih kuat dapat menggunakan alat jiwa yang lebih berkualitas. Di sisi lain, alat jiwa stasioner adalah jenis alat jiwa khusus yang dibuat oleh guruku berdasarkan akumulasi kebijaksanaan para pendahulu kita. Itu bisa menembakkan serangan jarak jauh, tetapi tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk digunakan. Kamu melihat bagaimana aku menggunakannya sebelumnya. Sederhananya, itu membagi alat jiwa menjadi 2 bagian, di mana komponen alat jiwa hanya digunakan untuk menembak dan meledakkan proyektil. Sebelumnya, aku menggunakan meriam jiwa stasioner untuk menembakkan meriam.
Keuntungan terbesar dari alat jiwa stasioner terletak pada kenyataan bahwa ia menggunakan kekuatan jiwa yang sangat sedikit, dan bahwa itu tidak memerlukan tingkat kultivasi yang terlalu tinggi untuk digunakan. Kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa sangat sulit untuk membidiknya, terutama ketika kamu membidik target yang bergerak yang bahkan lebih sulit untuk dicapai. Tetapi ketika digunakan terhadap target tetap, itu sangat kuat. Namun, proses pembuatan kulit meriam sangat merepotkan dan membutuhkan banyak bahan berharga. Biasanya, guru tidak pernah membiarkan aku memecatnya tanpa alasan. Guru mengatakan bahwa alat jiwa stasioner dapat memperkuat kekuatan serangan tuan jiwa dengan 10 kali lipat, secara teori. Namun, kekuatan alat jiwa stasioner juga memiliki batasnya. Bagaimanapun, itu dipengaruhi oleh bahan yang digunakan untuk membuatnya. Jumlah pengguna untuk alat-alat jiwa stasioner ini ditakdirkan untuk menjadi sejumlah kecil master jiwa yang cocok untuk menggunakannya. Penjelasan Hichaito tidak bisa dikatakan luar biasa, bahkan agak tidak jelas di beberapa titik. Namun, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao membuka pintu alat jiwa yang hebat. Ini akhirnya memungkinkan dia untuk memiliki sejumlah pengetahuan awal tentang alat jiwa. Dia samar-samar mengerti bahwa Guru Fenyu pasti memiliki banyak prestasi di bidang alat jiwa. Guru Xiao ya telah memberitahunya bahwa dia harus mempelajari alat jiwa di masa depan. Jika dia bisa menjadi murid Guru Fenyu, itu jelas akan menjadi pilihan terbaik yang tersedia baginya. Huo Yuhao, ayo pergi. Pada saat itu, suara Youyi bergema. Huo Yuhao berkata kepada Hichaito, "Kakak Hi, aku akan pergi dulu. Senang bertemu denganmu." Hichaito terkekeh dan menjawab, "Kamu murid baru, bekerja keras. Akan lebih baik jika kamu bisa menjadi saudara junior aku di masa depan. Guru biasanya tidak membiarkan aku meninggalkan tempat ini. Itu terlalu membosankan." Setelah meninggalkan area pengujian alat jiwa, Youyi membawa Huo Yuhao langsung kembali ke asrama. "Huo Yuhao, kamu mendengar apa yang dikatakan Guru Fenyu sebelumnya. Aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa dia adalah master nomor 1 dalam menciptakan alat jiwa di akademi. Jika kamu bisa menjadi muridnya, kamu akan memiliki masa depan tanpa akhir. Namun, kamu harus tetap berada di akademi terlebih dahulu. Ayo, pergi makan siang." Setelah menyaksikan Youyi pergi, Huo Yuhao langsung pergi ke kantin. Para siswa dari kelas lain sudah menyelesaikan kelas mereka, jadi pintu masuk ke kantin dipenuhi dengan beberapa orang yang masuk dan meninggalkan kantin. Tiba-tiba, sesosok muncul menghalangi jalannya, menakuti Huo Yuhao. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat siapa sosok itu, dia menyadari bahwa itu sebenarnya Tangya. "Guru Xiao ya?" Tangya memiliki senyum yang agak misterius di wajahnya saat dia menarik Huo Yuhao ke samping dan berbisik padanya, "Yuhao kecil, kamu tidak punya uang, kan?" Huo Yuhao mengangguk. "Tepat sekali. Kakak laki-laki tertua mengatakan kepada aku bahwa ada beberapa pekerjaan yang dapat aku ambil untuk akademi jika aku membutuhkannya. Aku berencana untuk melihat apa yang tersedia setelah kelas. Uang sekolah tahunannya adalah 10 koin emas. Pada saat yang sama, ada pengeluaran harian yang harus dihabiskannya dengan uang. Meskipun dia rela menghabiskan seluruh energinya untuk mengolah, dia masih harus tetap hidup." Tangya terkikik dan berkata, "Kamu adalah murid dari sekte Tang aku, jadi sebagai gurumu, itu benar bahwa aku merawatmu. Aku telah memikirkan cara bagi kamu untuk menghasilkan uang. Aku tahu bibi yang bertanggung jawab membeli makanan untuk kantin. Aku akan membantu kamu memintanya untuk membeli 20 ikan setiap hari. Setelah itu, aku akan membantu kamu menyiapkan panggangan di luar, bersama dengan bantuan kamu mendapatkan arang. Aku juga menyiapkan beberapa bahan lainnya. Seharusnya tidak apa-apa jika kamu hanya menjual ikan bakar di pintu masuk akademi sepulang sekolah. Dengan keterampilan memasak kamu pasti bisa menjualnya. Ikan-ikan ini biasanya berharga sekitar 1 koin tembaga, tetapi setelah kamu selesai memanggangnya, menjualnya seharga 5 koin tembaga tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jika kita melakukannya dengan cara ini, tidak bisakah kamu menghasilkan uang?" Mata Huo Yuhao berbinar. "Guru Xiao ya, itu rencana yang cukup bagus. Aku memiliki mata roh aku, jadi aku dapat mengontrol api dengan sangat akurat. Mengapa kita tidak mencoba ini malam ini?" Tangya mengangguk berulang kali. Setelah itu, dia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. "Tentang itu, karena aku akan membantumu membeli semua hal ini, kamu harus memberiku prioritas ketika kamu menjual ikan bakar. Jangan khawatir, aku akan tetap membelinya dari kamu. Adapun bahan masa depan kamu harus membelinya sendiri."
Sejak dia makan ikan bakar Huo Yuhao hari itu, dia terus memikirkannya. Setelah menyelesaikan ujiannya kemarin, dia akhirnya memikirkan metode ini yang akan menguntungkan mereka berdua. Secara alami, dia menyembunyikan ini dari Bei Bei. Ketika dia melihat ekspresi serakah Tangnya, Huo Yuhao akhirnya mengerti motifnya di balik melakukan hal ini. Dia memberinya senyum penuh pengertian dan berkata, "Baik. Guru Xiao ya, mengapa kita tidak bertemu di sini malam ini?" Ya. Aku akan kembali dulu." "Benar, aku harus memberitahu kamu kabar baik. Bei Bei dan aku sama-sama dipromosikan ke tahun 4. Tangnya melambaikan tangan padanya, dan dengan bersemangat lari. Setelah makan siang sederhana, Huo Yuhao kembali ke asrama. Wang Dong tidak ada di sana, dan sepertinya tidak ada yang tahu kemana dia pergi. You Yi masih ingin mengebor mereka di sore hari, jadi Huo Yuhao mengambil keuntungan dari istirahat sore mereka untuk memasuki keadaan meditasi. Saat ia berkultivasi, ia secara bersamaan memulihkan kekuatan fisiknya. Huo Yuhao terkejut ketika dia berkultivasi. Setelah menjalankan sangat melelahkan pagi itu, ia menemukan bahwa pertumbuhannya sedikit lebih besar dari biasanya. Meskipun itu hanya satu helai lagi, dia masih cukup puas. Dia berpikir dalam hati untuk dirinya sendiri, sepertinya memarahi tubuhku sampai batasnya mendorong pertumbuhan kekuatan jiwaku. Di sisi lain, tingkat kebugaran fisik tubuhnya pada awalnya sangat normal, jadi dia seharusnya sudah membuat tubuhnya marah. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika Huo Yuhao bangun dari meditasinya, dia terpana saat dia membuka matanya. Dia menemukan Wang Dong, yang sedang duduk di ranjang yang berlawanan, menatapnya dengan tatapan cemerlang. "Kamu sudah kembali? Kita harus pergi ke kelas sekarang." Sementara berbicara, Huo Yuhao melompat dari tempat tidur dan mulai mengenakan sepatu. Setelah apa yang terjadi pagi itu, hubungan mereka sudah memanas. Wang Dong berbicara dengan suara rendah, "Huo Yuhao, aku selalu menemukan jiwa bela diri kamu aneh. Kamu telah melihat jiwa bela diri aku sekarang, jadi bisakah kamu memberitahu aku apa jiwa bela diri kamu?" Huo Yuhao selesai memakai sepatunya, lalu berdiri dan berkata, "Mata aku adalah jiwa bela diri aku. Aku menyebutnya mata roh. Mereka adalah jiwa bela diri tipe spiritual. Aku tahu mengapa kamu bingung. Keterampilan jiwa pertamaku disebut deteksi spiritual. Alasan mengapa kamu tidak dapat memukul aku hari itu adalah karena aku menggunakan deteksi spiritual untuk memprediksi setiap gerakan kamu." Wang Dong tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. "Jadi itu masalahnya? Aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki roh tubuh. Ayo pergi, kita tidak bisa terlambat." Sebelumnya, aku pergi dan bertanya-tanya. Aku menemukan bahwa Guru You memiliki nama panggilan, Nenek Mesum. Jumlah siswa yang dikeluarkan olehnya setiap tahun seharusnya sama dengan 10 guru lainnya. Kami benar-benar bernasib buruk, memiliki guru seperti dia yang bertanggung jawab atas kelas kami. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu tidak bisa memikirkannya seperti itu. Guru You memang ketat, tetapi selama kita menuntut tingkat kekakuan yang sama dari diri kita sendiri, memenuhi tuntutannya tidak akan sulit. Benar, aku telah melihat jiwa bela diri kamu, tetapi aku tidak tahu namanya. Aku juga melihat bahwa kamu memiliki cincin jiwa kuning dan ungu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun untuk cincin jiwa kedua kamu? Wang Dong tertawa nakal dan berkata, "Mampu menggunakan cincin jiwa 1000 tahun karena cincin jiwa kedua aku adalah rahasia. Aku tidak bisa memberitahu kamu caranya. Di sisi lain, jiwa bela diri aku adalah Dewi Kupu-Kupu Radian. Ini adalah kupu-kupu terindah di benua itu, tetapi sudah hampir punah. Memiliki itu sebagai jiwa bela diri aku bahkan lebih jarang daripada jiwa tubuh kamu. Kamu akan melihat kekuatannya di masa depan." "Benar? Apa yang Guru You bawa untuk kamu lakukan sebelumnya?" Keduanya sudah meninggalkan asrama mereka dan menuju ke gedung pengajaran ketika mereka berbicara satu sama lain. Bukan hanya mereka, tidak ada siswa di kelas 1 yang berani terlambat. Huo Yuhao tidak menyembunyikan fakta bahwa Guru You telah membawanya untuk menemui Guru Fen Yu. Tidak perlu menyembunyikan sesuatu seperti ini darinya. Karena itu, dia memberitahu Wang Dong semua yang telah terjadi. "Apa? Kamu bahkan dapat membagikan deteksi spiritual kamu? Cepat, biarkan aku melihat. Lagi pula, semua orang di sini baru berumur 11 atau 12 tahun." Karena rasa ingin tahunya, Wang Dong dengan bersemangat meminta Huo Yuhao untuk berbagi deteksi spiritual dengannya. Huo Yuhao merasa tidak berdaya,
dan tidak punya pilihan selain mengaktifkan berbagi deteksi spiritual dan membiarkan Wang Dong mengalaminya sejenak. Karena segala sesuatu dalam sekitar 30 meter tiba-tiba menjadi jelas, serta umpan balik seperti data, Wang Dong segera menjadi sedikit kosong. Itu mirip dengan perasaan yang akan didapat seorang lelaki buta ketika dia tiba-tiba bisa melihat dunia dengan jelas. Perasaan kaget ini akan muncul di setiap guru jiwa yang berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao untuk pertama kalinya. Selain itu, karena Huo Yuhao terus menggunakan berbagi deteksi spiritualnya, kemampuannya dalam hal itu akan meningkat secara bertahap. Saat dia membiarkan Wang Dong mengalaminya, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Fan Yu. Dia secara tidak sadar berusaha memperluas deteksi spiritualnya ke satu arah, kemudian melakukan yang terbaik untuk menutupi area yang sedikit lebih besar dengan deteksi spiritualnya. Di bawah situasi saat ini di mana ia memusatkan energinya ke satu arah, Huo Yuhao tidak tahu bahwa warna emas samar di matanya jelas menjadi lebih kuat, dan undulasi spiritual yang dilepaskannya juga semakin kuat. Deteksi spiritual yang semula omnidireksional perlahan berkontraksi, dan mulai meluas ke depan. Wang Dong juga merasakan perubahan dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa adegan 3 dimensi di sebelah kiri dan kanannya telah menghilang, dan hanya gambar 3 dimensi yang ada di depannya. Selanjutnya, rentang gambar ini perlahan meningkat. Bagi Huo Yuhao, hanya beberapa detik melakukan ini terasa seperti lebih lama daripada ketika dia merilis deteksi spiritualnya selama 1/4 jam di masa lalu. Dia merasakan kekuatan jiwanya diubah menjadi energi spiritual dengan kecepatan yang mencengangkan saat mengalir keluar dari tubuhnya. Itu hanya sesaat, tetapi gelombang kelelahan sudah menyerbu dirinya. Tubuhnya berayun, dan dia hanya berhasil berdiri tegak dengan memegang lengan Wang Dong. Pembagian deteksi spiritualnya juga telah berakhir. Huo Yuhao, apa yang terjadi? Wang Dong buru-buru mendukungnya. Kulit Huo Yuhao berubah pucat, dan keringat dingin yang meluap menutupi dahinya. Dia tampaknya memiliki ekspresi yang sangat lemah. Huo Yuhao melambai ke arah Wang Dong untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Hanya saja itu menguras energi spiritualku. Wang Dong, ketika kamu melihat lurus ke depan sebelumnya, seberapa jauh deteksi spiritual aku mencapai? Setelah Wang Dong mengambil waktu sejenak untuk mengingat apa yang telah terjadi, dia berkata, aku tidak terlalu memperhatikan, tetapi tampaknya sekitar 50 hingga 60 meter. Namun, aku perhatikan bahwa aku tidak dapat melihat apapun dengan deteksi spiritual di arah lain. Jaraknya hampir 2 kali lipat di depan, tapi hanya itu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Dong, roh-roh Huo Yuhao segera bangkit, sedemikian rupa sehingga kelelahannya pun berkurang dalam jumlah besar. Itu hebat. Ini benar-benar berfungsi jika aku melakukannya seperti ini. Namun, energi spiritual aku terkuras terlalu banyak. Ketika ia mencoba memusatkan jangkauan deteksi spiritualnya ke satu arah dan memperluasnya, pengurasan energi spiritualnya hampir 10 kali lipat dari biaya normal. Inilah sebabnya mengapa energi spiritualnya menjadi terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Namun, Huo Yuhao percaya bahwa alasan dibalik habisnya energi spiritual adalah karena ini adalah pertama kalinya ia mencoba melakukan ini. Dia percaya bahwa dia akan menjadi lebih baik jika dia berlatih lebih banyak di masa depan. Guru Fan Yu telah mengatakan bahwa dia bisa menjadi muridnya begitu jangkauan deteksi spiritualnya mampu mencapai 100 meter di setiap arah. Setelah melihat kekuatan mengerikan dari alat jiwa, serta mendengar perkenalan Caito kepada mereka, dia dipenuhi dengan ketertarikan terhadap keberadaan misterius ini. Kelas 1. Kelas 1. Semua 91 siswa sudah duduk di kelas 10 menit sebelum bel sore dibunyikan. Selain itu, ada keheningan yang tidak biasa di antara kelas. Tidak ada siswa yang berani menimbulkan kebisingan. Ini mungkin mengapa dikatakan, terkadang guru tidak bersikap keras, karena membuat siswa belajar dengan serius memiliki banyak keuntungan. Karena mereka tidak menugaskan kursi, Wang Dong dan Huo Yuhao duduk bersama. Keduanya yang baru berusia 11 tahun tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Huo Yuhao secara alami memikirkan keberhasilan dan kegagalannya ketika dia mengubah arah deteksi spiritualnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wang Dong. Saat You Yi perlahan berjalan ke ruang kelas, suasana di dalam kelas 1 berubah serius. Huo Yuhao dan Wang Dong juga terbangun dari perenungan mereka. Meskipun tidak banyak waktu telah berlalu, Huo Yuhao telah memulihkan banyak energi spiritual dan kekuatan jiwanya, terutama karena ia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa untuk memulai. Paling tidak, dia tidak merasa lemah lagi. Semuanya berdiri dan berkumpul di alun-alun. Tanpa diduga, You Yi mengatakan ini segera setelah memasuki ruang kelas, sebelum langsung berbalik untuk pergi.
Tidak ada yang berani membuang waktu. Kerumunan siswa dengan cepat meninggalkan ruang kelas dan mengikuti Youyi dengan tertib dan tenang ke Shrek Plaza. Mereka tidak menyadari bahwa Youyi tiba-tiba memiliki senyum tersembunyi di matanya. Guru ini, yang ketat sampai-sampai agak sesat, saat ini berpikir bahwa pasti ada beberapa keuntungan mengajar siswa baru. Setidaknya para siswa baru ini kurang nakal, yang membuat mereka lebih mudah dikendalikan. Mereka tidak seperti para siswa dari tahun ketiga atau lebih tinggi, yang lebih sombong dan pemberontak karena mereka sudah memiliki prestasi tertentu. Setumpuk rantai besi telah ditumpuk di Shrek Plaza pada waktu yang tidak diketahui. Di bawah perintah Youyi, para siswa mengaturnya dengan rapi. Wang Dong, Youyi memanggil. Menyajikan. Wang Dong melangkah maju. Youyi berbicara kepada para siswa, aku telah membalik-balik hasil tes masuk kamu, dan aku telah menambahkan mereka ke tes yang kami lakukan pagi ini. Saat ini, dari kamu semua, Wang Dong memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Karena itu, aku dengan ini menyatakan bahwa dia akan menjadi pemantau kelas-kelas 1 mulai sekarang. Posisi monitor kelas adalah posisi yang tidak stabil, dan siapapun yang memiliki kekuatan untuk mengalahkannya dapat melakukannya dan menggantikannya sebagai monitor kelas yang baru. Apakah kamu semua mengerti? Kami mengerti. Tatapan dari beberapa siswa laki-laki yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam kekuatan mereka segera berubah tajam, sementara tatapan dari siswa perempuan tampaknya menjadi lebih hangat saat mereka melihat Wang Dong. Youyi menunjuk ke arah rantai besi di depannya. Ini adalah jas chainmail yang khusus memperkuat kebugaran fisikmu. Kamu masing-masing akan mengambil satu. Setelah kamu memakainya, mulailah berlarian di sekitar alun-alun. Kamu akan terus berlari dari sekarang sampai bel menandakan akhir dari dering kelas. Kamu dapat menggunakan kekuatan jiwa kamu, tetapi kamu tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa apapun. Peringkat kamu akan didasarkan pada jumlah putaran yang telah kamu selesaikan di akhir kelas, dan orang yang berada di posisi terakhir akan dikeluarkan dari kelas 1. Ada sesuatu yang perlu aku tekankan. Di kelas aku, eliminasi tidak hanya terjadi selama periode ujian, itu bisa terjadi kapan saja. Hari ini, 91 orang akan menjadi 90 orang. Mulai berlari. Setelah selesai berbicara, dia menjentikan jari kakinya, dan satu set lengkap rantai yang terbuat dari rantai besi tebal terbang ke arah Wang Dong. Wang Dong buru-buru menangkapnya dan memakainya. Begitu dia mengaktifkan chainmail, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengubah ekspresinya. Chainmail ini beratnya setidaknya 15 kg. Ketika para siswa mendengar bahwa orang yang berada di posisi terakhir akan dihilangkan, bagaimana mungkin mereka berani membuang waktu? Mereka semua berlari dan meraih satu set chainmail. Siswa laki-laki sedikit lebih baik, sementara mayoritas siswa perempuan menjadi pucat setelah mengenakan chainmail yang berat. Youyi dengan dingin berkata, aku tahu bahwa banyak dari kamu ingin mengatakan bahwa ini tidak adil karena ada celah bawaan antara tubuh pria dan wanita. Bahwa tingkat kebugaran fisik dari alat, binatang, dan penguasa jiwa pertempuran berbeda. Namun, aku ingin memberitahu kamu bahwa aku memperlakukan semua orang dengan setara di kelas aku. Pikirkan tentang itu. Jika kamu berada di medan perang, apakah musuh kamu akan menghindarkan kamu hanya karena kamu seorang gadis atau master alat? Mulai sekarang. Lari. Tidak peduli seberapa besar mereka ingin mengutuk Youyi, tidak ada siswa yang berani mengucapkan kata-kata protes. Dengan Wang Dong memimpin, mereka secara kolektif berlari menuju tepi lapangan, dan mulai berlari dengan chainmail yang berat di tubuh mereka. Tidak ada yang ingin dihilangkan. Begitu mereka mulai berlari, kekuatan berlari mereka benar-benar berbeda dibandingkan dengan pagi itu. Wang Dong memimpin dan berlari di depan. Tidak peduli apakah itu jiwa bela diri atau kekuatan jiwanya, dia adalah sosok yang unggul dalam kelompok siswa. Meskipun dia mengenakan setelan chainmail, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Beberapa siswa pria yang ingin bersaing dengannya juga maju ke depan, mengikutinya dengan cermat. Huo Yuhao tidak mempercepat. Dia sangat jelas tentang situasi tubuhnya. Youyi mengatakan bahwa mereka harus berlari sampai bel berbunyi, namun kelas sore hampir 4 jam. Itu baru saja dimulai. Target paling masuk akal yang dia rumuskan untuk dirinya sendiri adalah bertahan dan berlari sampai bel berbunyi, tidak bersaing dengan yang lain. Dengan demikian, kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada yang lain ketika dia mulai. Huo Yuhao memandang saat semua orang menyusulnya satu persatu, tetapi dia tidak menjadi tidak sabar. Langkahnya sedikit lebih lambat, tetapi mereka stabil dan seragam saat dia berlari ke depan. Setelah hanya 2 putaran, Huo Yuhao sudah mati terakhir.
Bahkan para siswi telah menyusulnya. Namun, dia tidak membawanya ke hati. Ketika dia mencapai pangkuan keempatnya, orang yang berada di posisi pertama, Wang Dong, telah memukulnya sekali. Ketika Wang Dong melewatinya, dia bahkan memberinya tatapan terperangah. Namun, Huo Yuhao tidak mengambil hati, dan tersenyum padanya sebagai balasan. You Yi tanpa ekspresi berdiri di tengah-tengah alun-alun ketika dia melihat para siswa berlari. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.